para romo, para suster, para frater, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Dari dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan tadi, mungkin ada sesuatu yang cukup mencengangkan bagi kita. Kenapa? Para murid datang kepada Tuhan Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Mungkin dalam pikiran para murid dan juga mungkin dalam pikiran kita, orang yang terbesar dalam kerajaan surga itu orang yang punya kedudukan, orang yang hebat, orang yang dimuliakan, orang yang diagungkan, orang yang terkenal. Itu ya. Kalau orang itu dikenal sebagai orang yang suci, kudus, wah, maka kita dengan mudah mengatakan dia ini pasti masuk surga dan dia akan mulia di dalam surga. Ya bisa saja demikian, bisa saja demikian. Tapi bagaimana itu ya? Bila seandainya ya apa yang dipikirkan tetapi berbeda. Karena Tuhan Yesus kemudian katakanlah apa yang ditanya para murid siapa yang terbesar dalam kerajaan surga, lalu Tuhan Yesus menjawab dengan bagaimana? Memanggil seorang anak kecil, ya. Menempatkan di tengah-tengah mereka, lalu Tuhan Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sungguh jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga." Anak kecil dipakai untuk contoh, ya. Ini kalau mau masuk kerajaan surga, jadilah seperti anak kecil ini. Lalu di selanjutnya Tuhan Yesus mengatakan, sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Kembali, ya. Pertama, yang masuk ke dalam kerajaan surga adalah seperti anak kecil ini. Yang terbesar di dalam kerajaan surga adalah seperti anak kecil ini. 2 kali itu Tuhan Yesus menggunakan kalimat seperti anak kecil. Bapak Ibu, saudara-saudari, para romo, frater, suster yang terkasih, apa yang kemudian kita renungkan dari sabda Tuhan Yesus ini yang dikaitkan dengan anak kecil? Ada 2 kata, ya. Untuk bisa masuk kerajaan surga, bertobat. Ini Tuhan Yesus, bukan saya yang bilang, Tuhan Yesus. Sungguh, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi kalau kita mau masuk kerajaan surga, Tuhan Yesus mengatakan ternyata syaratnya itu sederhana. Bertobat, ya, bertobat, menyesal atas segala dosa kita. Maka dari itu jangan menganggap remeh pengakuan dosa. Jangan menganggap remeh pertobatan kita. Ini Tuhan Yesus bilang, kalau kamu mau bertobat, maka kamu bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Tapi mari kita merenungkan lagi dalam kehidupan ini, bertobat itu apa? Ya memang bertobat itu bagaimana ya? Ada orang mengatakan cukup kalau saya masuk ke dalam kamar pengakuan dosa, mengakui dosa-dosa saya, selesai. Berarti saya bertobat. Masih menjadi tanda tanya. Masih menjadi tanda tanya menurut saya. Kenapa? Bisa saja di dalam kamar pengakuan dosa, dosa Anda bertambah. Bertambah. Kenapa? Karena tidak jujur, tidak ikhlas mengaku dosa. Ya. Bahkan dosa yang besar-besar itu disembunyikan. Dosa yang kecil-kecil itu disebut. Kadangkala saya menggunakan kalimat begini. Masuk ke dalam kamar pengakuan dosa, ngomong kepada romonya, "Romo, saya mencuri tali." Tuhan atau Bapak, saya mencuri tali. Kecil kan katakanlah. Mencuri tali dosa kecil katakanlah. Tapi di ujung tali ada seekor sapi, itu enggak disebut. Dosa yang kecil-kecil disebut, dosa yang besar itu tidak disebut. Inilah dia
Ya silakan kita refleksikan dalam hidup ini. Kita jujur nggak ketika mengaku dosa? Kalau romonya dibohongi, itu romonya nggak ngerti lah. Tapi kalau Tuhan dibohongi, jangan main-main. Ya, jangan main-main kalau bohongi Tuhan. Bukan saya nakut-nakuti, tapi yang penting adalah kita jujur itu ketika kita ngaku dosa. Lalu juga apakah ketika kita mengakui dosa-dosa kita itu, kita sudah tampil sebagai orang yang sungguh bertobat? Habis ngaku dosa, pulang ke rumah, ngaku dosanya itu apa? Contoh, ini contoh saja, bukan kejadian yang sebenarnya. Romo, saya ngaku dosa, beberapa kali saya nempeleng istri saya. Saya berapa kali nempeleng suami saya. Bisa saja demikian. Tapi begitu ngaku dosa, pulang ke rumah, baru tadi siang atau tadi sore ngaku dosa, malam ketemu istrinya, apa itu bikin telur dadar keasinan, istrinya ditempeleng lagi. Kali begitu ya. Ini contoh saja, contoh saja. Dan saya hanya bertanya-tanya, atau kita bisa bertanya-tanya, itu bertobat atau belum ya? Nah itu, ya mestinya kan ya, mestinya ya, itu berubah itu, berubah. Oh ya, tadi saya udah ngaku dosa, saya mau stop nempeleng istri saya, contoh itu ya. Ya ini telur dadarnya keasinan, ya udahlah saya makan aja, udahlah dia sudah capek, no problem lah, sudah malam mungkin kelupaan lagi capek, kasih garamnya double, nikmati saja, menurut saya ya. Tapi itulah dia, bertobat itu ya. Mari kita refleksikan sungguh-sungguh itu apa artinya kita bertobat. Ya. Lalu kalimat Tuhan Yesus, sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Yang terbesar dalam kerajaan surga itu bukan orang hebat ternyata. Bukan orang yang dimuliakan, bukan orang yang diagungkan. Diagungkan, dimuliakan. Tetapi orang yang terbesar dalam kerajaan surga ini, Tuhan Yesus menggunakan kata merendahkan diri. Ya, merendahkan diri, merendahkan hati saja sudah agak susah saya pikir. Merendahkan diri Anda, waduh, susahnya minta ampun itu. Tapi ya inilah dia, Tuhan Yesus mengatakan demikian. Jangan menganggap diri sebagai orang nomor satu. Jangan menganggap diri sebagai orang hebat. Ada kalanya kita menganggap diri, wah saya Romo orang hebat, kemana-mana pakai jubah. Luarnya saja yang putih, dalamnya hitam pekat, siapa tahu. Luarnya yang putih. Para suster, para frater katakanlah ya, jubahnya putih, dalamnya hitam pekat, penuh dengan dosa. Katakanlah demikian. Ya ada juga, kita juga sekalian sebagai manusia, kelihatannya aja suci, pegang rosario gitu ya. Kalau mau keluar bikin atas nama Bapak, syukurlah gitu ya, masuk ke dalam rumah atas nama Bapak supaya nggak kena COVID, katakanlah ya itu ya. Sebelum pakai masker, sesudah pakai masker bikin atas nama Bapak dulu ya. Tapi dalam hidup itu ya, dalam hidup itu kadangkala dia itu sombong, dia itu angkuh. Nah inilah dia yang saya pikir kurang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi mempunyailah sikap rendah hati di hadapan Allah. Ya, tidak sombong, tidak angkuh, mau berbuat baik, mau berbuat kasih kepada orang lain, kepada sesama. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, mari kita renungkan dalam kehidupan ini kalimat dari Tuhan Yesus tadi, menjadi seperti anak kecil. Ya, mau bertobat, mau merendahkan diri, merendahkan hati, biarlah kita menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Allah. Amin.